Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadan ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Wijaya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Masya Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu judul bermesraan dengan Lailatul Qadar. Waduh, ini judulnya keren sekali ya. Bermesraan dengan Lailatul Qadar. Ya sahabat-sahabat yang semoga dirahmati Allah. Berbicara Lailatul Qadar, ya, walaupun sudah beberapa hari, kita sudah berada di malam ke-24 ya. Jadi hari ini puasa ke-24, artinya masih ada 6 hari untuk kita bermesraan dengan Lailatul Qadar. Ya, tidak ada kata terlambat dalam berbuat kebaikan. Ya, tapi agar lebih indah ketika kita bermesraan dengan Lailatul Qadar, kenali dulu seperti apa Lailatul Qadar, ya, dan apa keistimewaannya. Sehingga ini menjadi satu malam yang istimewa, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kesempatan siang hari ini kita akan singkat mentadabbur daripada surah Al-Qadar. Ya, teman-teman yang buka mushaf boleh silahkan, supaya ada membuka Al-Quran. Ini bulan Ramadan, jadi kita mentadabbur dari suratul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau melihat Al-Quran, teman-teman, Al-Quran ini menarik, ya. Bahkan Al-Quran ini unik, ya, karena memang ini mukjizat. Tidak ada intervensi dari makhluk, dari siapapun, dari malaikat maupun dari Rasulullah SAW. Ya, tidak ada Quran ini campur tangan dari manusia. Sehingga ketika Allah meletakkan antara surat yang satu dengan surat yang lain, ini juga memiliki pesan yang sangat kuat, ya, pesan yang sangat kuat. Jadi kalau ahli dalam masalah sastra bahasa, dia akan melihat Al-Quran ini, waduh, indahnya luar biasa. Karena antara satu surat dengan surat yang lain, ini sudah didesain oleh Allah dengan sangat indah. Jadi tidak sembarangan ketika Allah meletakkan surah Al-Asr misalnya di antara surah Al-Humazah dan surah At-Takatsur. Ya, kenapa? Karena ini surah berbicara tentang kerugian. At-Takatsur orang yang merugi. Al-Humazah orang yang merugi. Tapi ketika Al-Asr ini adalah orang-orang yang merugi tapi belum tentu dia rugi. Jadi diapit oleh dua surat tentang kerugian. Begitupun kalau kita melihat suratul Qadar ternyata. Surah Al-Qadar ini diapit oleh dua surat. Yang pertama adalah Al-Alaq, kemudian Al-Qadar, baru di ujungnya ditutup dengan surah Al-Bayyinah. Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah. Lihat urutannya. Ya, saya akan sampaikan singkat. Kenapa ya? Kok Allah menyimpan suratul Qadar ini di antara surah Al-Alaq dan Al-Bayyinah. Nah, kalau teman-teman lihat suratul Alaq, Masya Allah, ya, yang diawali dengan kalimat Iqra, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya,
di ujung daripada surat itu Allah mengatakan kata-kata apa? Kalla, ya, kalla wasjud waqtarib. Ya, dikatakan ada kata-kata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla itu maknanya apa ya? Kalla itu tidak sama sekali. Ya, jadi ketika Allah menggunakan kata-kata kalla di dalam Al-Qur'an itu artinya tidak sama sekali. Kenapa Allah gunakan kata-kata kalla? Karena ini adalah cara Allah untuk menepis opini atau menepis daripada keyakinan, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika orang-orang meyakini, ya, ada opini dan ini tidak sesuai Al-Qur'an, maka Allah akan tepis dengan kata-kata kalla, ya, kalla, kalla bal rana ala qulubihim. Jadi orang-orang yang selalu menyimpan penyakit hati, ya, selalu berbuat maksiat tanpa diiringi dengan istighfar, maka hatinya akan akan semakin hitam bahkan akan menjadi ron. Ron itu penyakit yang sudah melekat dan sulit untuk dibersihkan. Nah, di dalam surah Al-Qadar pun mohon maaf Al-Alaq, kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Tidak sekali-kali, ya. La tuti'u, jangan ditaati yang namanya siapa? Abu Jahal, yang namanya Abu Lahab. Jangan ditaati, tapi apa yang harus Anda lakukan adalah wasjud waqtarib, kata Allah. Anda sujud, kemudian Anda mendekat kepada Allah. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ikut kepada Abu Jahal. Nah, ternyata kalau kita bertanya, kapan waktu yang paling keren ya untuk kita sujud dan kita mendekat kepada Allah? Jawabannya, tidak ada waktu yang paling hebat ketika kita ingin taqarrub kepada Allah dan sujud kepada Allah kecuali saat Lailatul Qadar. Masya Allah. Makanya Lailatul Qadar juga disebut Lailatul Sujud wa Lailatul Taqarrub. Malamnya sujud dan malam untuk taqarrub. Ya, bisa dipahami ya? Jadi ternyata di suratul Alaq Allah kasih dikasih clue oleh Allah. Wasjud waqtarib. Anda ini sujud ya, Anda ini jangan ikut Abu Lahab ya. Anda sujud, Anda dekat kepada Allah. Lalu pertanyaannya, kapan dekatnya yang paling baik? Di saat Lailatul Qadar. Masya Allah, ini hubungan antara suratul Alaq dengan Al-Qadar. Kemudian, setelah suratul Qadar, ada surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya apa? Keterangan, bayin, penjelasan. Al-Bayyinah, penjelasan. Kenapa Allah sampaikan surah Al-Bayyinah? Karena di dalam suratul Qadar ini ternyata Allah menggunakan kata ganti dan tidak ada keterangan di sana. Contoh, ketika Allah berbicara Quran, inna anzalnahu, Allah tidak katakan inna anzalnal Quran. Dan kami turunkan hu. Hu itu apa ya? Kata ganti, domir dalam bahasa Arab. Nah, ini yang sudah belajar bahasa Arab sama Ustaz Asep nih. Masya Allah. Hu, ada hu, ada ha, ya, itu kata ganti domir. Ya, anta, antum, antuma, ya, anta, antuma, antum, ana, nahnu, itu domir. Nah, di dalam suratul Qadar Allah menggunakan domir sebagai kata gantinya. Allah tidak katakan langsung kepada bendanya. Allah katakan inna anzalnahu, hu-nya kepada siapa? Kepada Quran. Kemudian di dalam ujungnya Allah juga mengatakan salamun hiya. Hiya itu merujuk kepada Lailatul Qadar. Hiya. Itu kata ganti atau domir. Kenapa? Kenapa hiya? Kenapa bukan huwa, Ustaz? Karena Lailatul Qadar itu adalah jumlahnya mu'annas. Lailatun, ada tak marbutoh di sana, itu mu'annas. Ya, mudah-mudahan nih lagi puasa, lapar, haus, belajar bahasa Arab, nggak berasap ya. Insya Allah ini mau sudah hebat nih sahabat Wijaya nih. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, Lailatul Qadar. Kata ganti dengan domir semua. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Bayyinah. Jadi semua yang tidak dijelaskan dalam surah Al-Qadar, maksudnya adalah disampaikan oleh Allah di surah Al-Bayyinah. Seperti kata-kata Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Ya, Allah kirim Rasul ya yang mana memberi atau membawa suhuf, lembaran-lembaran yang suci, mutahharah, yaitu apa? Quran. Yaitu Quran. Ya, lihat ayat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru apa kata-katanya? Silakan dicek suratul Bayyinah. Ya, pokoknya
ada kata-kata di sana Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasul membawa apa? Kitab atau suhuf itu lembaran-lembaran mushaf yang bersih atau suci. Itu adalah Quran. Ya, la yamassuhu ilal mutahharun. Itu Quran. Nah, sehingga kalau melihat daripada apa ya munasib sambungan daripada surah Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah ternyata sangat berhubungan erat. Inilah by design. Allah tuh luar biasa. Meletakkan surat satu dengan surat yang lain, oh itu bagian dari mukjizat. Maka kalau teman-teman membaca surah Al-Alaq diawali dengan kalimat Iqra, Iqra, ya kan? Bacalah. Lalu pertanyaan, apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah yang diturunkan di saat Lailatul Qadar. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Makanya Iqra berhubungan dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi ini sebagai apa mukadimah ya supaya kita lebih apa ya lebih nyaman dengar mukjizat Quran itu luar biasa. Memang orang-orang yang mengerti Quran dia memahami sastranya, memahami bahasanya, mempelajari lebih dalam. Oh, dia akan wow, keren ya Quran. Keren nih. Tapi kalau yang biasa ya biasa saja. Apaan sih? Al-Alaq. Oh, habis Al-Alaq apa? Qadar. Oh, Qadar. Habis Al-Qadar, Al-Bayyinah. Oh, ya sudah. Hanya itu saja. Tapi kalau dia paham maknanya, paham daripada hikmahnya, oh ini keindahan luar biasa dan akan menambah semangat kita untuk terus mendekat kepada Quran. Ya, ini sebagai apa? Muqaddimah. Baik. Nah, sahabat-sahabat Wijaya yang semoga dirahmati Allah. Sekarang kita lihat Suratul Qadar. Suratul Qadar ini terdiri dari 5 ayat, ya. Inna anzalna sampai di ujungnya hatta matla'il fajar. Ternyata ya seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, ingat ya, Lailatul Qadar itu, malam yang istimewa itu bisa diraih di antara 5 malam. Makanya Suratul Qadar 5 ayat. Ya. Lailatul Qadar bisa diraih di antara 5 malam. 21, 23, 25, 27, 29. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita yang memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Dari ayatnya saja mukjizat. Dari munasibnya saja hubungannya antara surat satu dengan yang lain mukjizat. Itulah Quran. Ya, baik kita akan lihat tadaburnya sekarang, singkat tafsirnya Suratul Qadar. Bacakan dulu surahnya ya. Saya bacakan teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, sadaqallahul adzim. Suratul Qadar. Ya, inna anzalna fi lailatul qadar. Kita lihat. Inna sekarang. Nah, ini menarik untuk dibahas. Inna maknanya apa? Sesungguhnya ya atau sungguh ya. Tapi Allah di sini menggunakan lagi-lagi domir kekami-kamian. Ya, yang sudah belajar nih, ingat kita kembali ke bahasa Arab ya. Inna. Inna itu domirnya adalah nahnu, kami. Jadi ketika dikatakan inna, ya nahnu. Kalau saya, ana, berarti ini kata-katanya. Ya, bisa dipahami kan? Ya, inna berarti nahnu. Kalau ini berarti ana. Nah, Allah menggunakan kata-kata inna, kekami-kamian. Nah, dalam bahasa Arab, ketika Allah menggunakan kata kami, ya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran khususnya, yang pertama adalah Allah ingin menunjukkan satu keagungan yang sangat luar biasa. Ini keagungan yang tidak bisa diterima dengan logika, ya kecuali apa? Kecuali Allah sudah menjelaskan kepada kita. Jadi kalau ada kata-kata dalam Al-Quran inna a'toina, itu keagungan nikmat yang besar yang tidak ada intervensi manusia. Inna anzalnahu, ya inna anzal, kami turunkan Quran ini yang apa namanya? Yang sangat agung karena Quran memang istimewa dan tidak ada intervensi manusia. Ya, artinya Quran itu murni kalamullah. Kalamullah, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, ketika Allah menggunakan kata-kata inna, ini adalah bentuk tawaduknya Allah, rendah hatinya Allah kepada hambanya. Karena Quran ini turun, ya, Allah tidak langsung menurunkan dari Allah turun ke Rasulullah SAW, ya. Tapi harus melalui perantara siapa? Jibril. Makanya
definisi Quran itu apa? Eh, Kitabun, ya, unzila, kitab yang diturunkan dengan bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah definisi Quran. Ya, maka Allah seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Jibril, kepada Rasulullah yang sudah ikut berperan. Nah ini nih, ikut berperan dalam apa? Dalam menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini. Allah menurunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia, samud dunia. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW, duf'ah, ayatan-ayatan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah yang menyampaikan kepada para sahabat. Jadi kenapa di sini kami turunkan, ya? Jadi ada Allah di sana, ada kerjanya Jibril di sana, ada juga Rasulullah SAW di sana. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itulah dua makna kenapa Allah gunakan kata-kata inna, ya, sesungguhnya kami. Ya, ingin menunjukkan keagungan. Ya, kemudian yang kedua, ingin mengucapkan terima kasih ya kepada yang sudah apa? Membawa sesuatu yang agung. Nah, karena berat menerima Quran itu, ya. Nah, kemudian ketika Allah menggunakan kata-kata keaku-akuan, kalau tadi kami, kalau aku sekarang, ini ya, itu maknanya adalah apa? Allah ingin menunjukkan ke apa? Ketuhanannya. Ya, dalam ayat dikatakan di dalam Al-Qur'an ada kata-kata fa'budni ya, wa aqimis sholata li dzikri. Domirnya saya. Fa'budni, maka sembahlah aku kata Allah. Ya, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku, bukan mengingat kami. Ya kan? Domirnya tidak menggunakan kata-kata kami, ya, tapi kata-kata saya. Kenapa? Karena ini urusan ibadah. Ya, ulangi lagi nih. Ketika Allah ingin membahas keagungannya, Allah selalu gunakan kalimat nahnu, domirnya kami. Ya, kenapa? Karena ini satu yang agung. Inna a'toina, inna anzalna. Ya. Tapi ketika Allah ingin sampaikan tentang ibadah, tentang menyembah Allah, maka Allah gunakan domirnya ana, aku. Jadi fa'budni ya wa aqimi sholata lidzikri. Kenapa coba? Ya karena begini, Allah ya tidak ingin ada orang yang berasumsi bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Itu masalahnya. Karena kalau Allah menggunakan kata-kata kami dalam urusan sesembahan, nanti orang akan mengatakan, loh, kok kami? Kan Tuhan Allah cuma satu. Kenapa kami? Kami itu kan lebih dari satu. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi inilah perbedaan kata-kata inna dengan apa? Dengan ini. Ya, ini eh, dalam kaidah bahasa Arab. Baik, ya itu adalah penggalan ayat pertama inna. Sekarang angzalnahu, angzalna. Ya, dalam Quran ada kata-kata angzalna, angzala, ada kata-kata nazala. Angzala dengan nazala itu beda ya. Ketika Allah gunakan kata-kata anzala, maka Al-Qur'an yang turun itu hanya satu kali. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila. Satu wazan, satu apa ya? Wazan itu persamaan lah ya dengan unzilu, unzila sama anzala itu sama. Maka disebutkan kalau Allah menggunakan kata-kata anzala atau unzila, ini Quran yang turun satu kali, yaitu saat bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila, satu kali ketika Ramadan yang kita peringati dengan nuzulul Quran. Tapi ketika Allah ingin menyampaikan tentang ayat yang turun ya selama 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, turun, maka Allah gunakan kata-kata tanzilul kitab. Tanzil, yaitu perbedaannya. Ada angzala, ada tanzil. Kita kalau baca Quran nanti ketemu tuh. Kadang-kadang angzala. Kok angzala ya? Angzala itu apa ya? Turun sekali. Kalau tanzil, oh tanzil berarti turunnya berkali-kali. Ya, ayatan per ayatan. Tanzilal azizir rohim. Ada dalam Quran. Ya. Nah, itulah kata-kata angzalnahu. Nah, hu sekarang. Hu ini perlu dibahas juga. Ya, dalam tafsir itu hu itu panjang pembahasannya. Itu baru hu. Ya. Apalagi kalau ada hu ha itu dipanjang lagi. Ya, maka
Hu di sini, domir, tadi sudah saya sampaikan di mukadimah, hu ini merujuk kepada Al-Quran. Kenapa sih Allah nggak sebut kata-kata Quran langsung secara spesifik? Inna anzalna Qur'anan fi lailatul qadar. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa anzalnahu? Nah, para ulama tafsir menyampaikan bahwa ketika Allah hanya gunakan domir, ini maknanya adalah orang-orang Arab saat itu udah kenal, ya, dia sudah kenal yang namanya Quran. Artinya Quran ini sudah hal yang masif lah ya. Jadi sudah bisa difahami gampang. Pokoknya udah tahu ketika dikatakan hu, oh itu Quran. Nah, gitu tuh. Oh, hu itu Quran. Kenapa? Karena sudah masif. Ya, bahkan para sahabat kita dengar beberapa kisah mencintai Quran itu luar biasa saat itu. Ya, walaupun Quran itu masih belum sempurna turun. Artinya belum secara keseluruhan. Tapi sudah terkenal Quran sudah masif. Ya, ini kepada orang beriman. Bukan hanya kepada orang beriman, kepada orang kafir, ya. Orang-orang kafir pun melihat atau mendengar Quran itu sesuatu yang yang memang sudah masyhur. Ya, ini terjadi kepada Umar ibn Khattab. Ketika Umar Rasulullah SAW sholat di Ka'bah saat itu. Di sekitaran Ka'bah. Umar masih kafir. Lalu melihat Rasulullah sholat, Umar mendekat. Yang dibaca oleh Nabi saat itu surah Al-Haqqah. Ya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Terus dibaca. Sampai Umar mengatakan, ini syair siapa ya? Oh, ini pasti yang bikin ini penyair hebat. Tiba-tiba Rasulullah sampai kepada ayat wa ma huwa biqaulin syair. Kata Rasulullah, ini yang kamu dengar bukan bagian dari kata-kata syair. Ini bukan syair loh. Umar langsung dalam hatinya, waduh, kok dia tahu ya? Wah, pasti dukun nih. Dia pasti dukun. Kok dia tahu ya apa isi hati saya, kata Umar. Lalu Rasulullah membaca lagi ayatnya, wa ma huwa biqauli kahin. Ini juga bukan dari bagian perkataan dukun. Umar makin bingung. Loh, tahu juga dia. Itulah yang membuat Umar ini jadi penasaran. Sampai pulang Umar ke rumah itu. Dia pikir Umar tuh. Itu tadi apa ya? Kok bisa hebat begitu? Saya berpikir tentang syair, dia bilang bukan. Saya berpikir tentang dukun, dia bilang bukan. Wah, ini pasti ini ada sesuatu yang aneh. Maka saat itu Umar membuat kesimpulan ingin membunuh Rasulullah. Udah, bunuh aja Muhammad lah daripada pusing. Ya. Ternyata dalam perjalanan di-stop oleh salah satu sahabat Nabi, dialihkan, ya. Ketika Umar mengatakan, Umar mau kemana kamu? Aku mau ke rumah Muhammad, aku mau bunuh Muhammad, aku penggal lehernya. Ya, kemudian kata sahabat ini sudah Muslim tapi dirahasiakan. Dia bilang, Umar, bagaimana mungkin kamu memadamkan api di rumah Muhammad sementara rumah kamu sendiri kebakaran? Umar kaget. Umar ini cerdas juga, dia paham. Bagaimana mungkin Anda memadamkan api di rumah Muhammad sementara rumah Anda kebakaran? Lalu Umar mengatakan, maksud kamu apa ya? Maksud Anda siapa ya? Lalu dia bilang, kamu itu nggak usah jauh-jauh bunuh Muhammad. Ya nggak usah benci sama Muhammad. Adikmu sendiri, Fatimah, itu sudah memeluk agama Muhammad. Waduh, Umar mendengar ini marah. Lalu putar balik ke rumah Fatimah kan. Apa yang terjadi? Begitu sampai di sana, ternyata Umar mendengar Fatimah sedang membaca surah Toha. Ya. Dikatakan apa Toha? Ya, innal Qur'ana inna anzalnar Qur'ana litashqa. Jadi Umar seolah-olah Umar ditegur lagi oleh Allah. Sesungguhnya Quran itu diturunkan bukan untuk membuat Anda sumpek. Umar kaget lagi. Loh, kok dia tahu ya? Tadi aku bilang penyair, dia bilang bukan dari tukang syair. Aku bilang dari dukun, dia bilang bukan dari kata-kata dukun. Sekarang kok dia tahu aku lagi sumpek? Wah, semakin Umar ini penasaran. Maka Umar memaksa minta lembaran yang dipegang oleh adiknya Fatimah. Berikan kepadaku. Tapi kata Fatimah, enggak, kamu najis. Kamu mandi dulu sekarang, mandi, baru dikasih. Maka Umar sampai mandi junub saat itu. Ya, baru dikasih, begitu dikasih dibaca. Dan sejak saat itu rontok penyakit hati Umar, berlari ke rumah Rasulullah SAW, memeluk Islam. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim. Itulah ijaz Quran, mukjizat itu luar biasa. Jadi kalau dikatakan inna anzalnahu, artinya apa?
Quran itu sudah masif, nggak usah disebut orang udah paham. Ya, itulah apa kata-katanya inna anzalnahu. Ya, sekarang fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatun maknanya satu malam. Ya, ketika kita mengatakan Lailatun satu malam, makanya Lailatul Qadar itu di antara 365 hari ada hanya satu malam. Di antara 30 hari Ramadan hanya ada satu malam. Lailatul Qadar. Ya, Qadar apa maknanya? Ya, Qadar para ulama mengatakan, ada yang mengatakan satu Lailatun Syaraf, ya, Lailatul Syarifah atau malam kemuliaan. Ya, karena memang malam ini malam yang sangat istimewa, malam yang sangat mulia. Maka dikatakan Lailatul Syarifah. Ya, bahkan dalam apa doa kamilin ada Allahumma ja'alna hadhihi lailati syarifatil mubarakah. Ya kan? Malam yang mulia, malam yang berkah. Ya, itu yang pertama. Dikatakan malam kemuliaan. Yang kedua, qadar ini maknanya dik. Lailatul dik atau apa ya? Malam yang sempit. Ya, bisa dikatakan malam yang sempit. Kenapa sempit? Ya, karena saat malam itu turun malaikat. Waduh, malaikat turun. Dan malaikat yang turun, kalau dikatakan jumlahnya berapa, wallahu a'lam. Ya, pokoknya banyak ya, bukan cuma banyak tapi banyak jumlahnya. Sampai apa? Saking banyaknya ini bumi jadi sempit. Jadi qadar itu sempit. Makanya dalam suratul Fajr ada kata-kata fa ammal insan idza mabtalahu rizqahu faqadara alaihi rizqahu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ya, ada manusia ketika disempitkan rezekinya dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakanku. Jadi qadar di sini maknanya sempit. Kenapa? Karena malaikat turun. Berapa banyak yang turun? Kalau melihat berapa banyaknya, gambaran dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah seperti kita meletakkan jari, ya, satu jengkal jari kita di antara kerikil-kerikil yang rapat. Nggak akan bisa kita. Kalau ada kerikil, kita masukkan jari, itu nggak akan bisa kita. Kenapa? Saking rapatnya dan padatnya kerikil. Itulah gambaran malaikat. Karena malaikat ini, teman-teman, kalau kita melihat apa Ka'bah di Mekah itu ditarik ke atas, itu akan sampai kepada Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim bersandar saat itu. Rasulullah ketika Mi'raj melihat Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian eh, di Baitul Ma'mur, malaikat juga tawaf di sana. Dan setiap hari dalam riwayat 70.000 malaikat masuk. Tidak pernah keluar. Waduh, kira-kira kalau diakumulasi sampai hari ini, berapa banyak malaikat yang masuk. Itu di Baitul Ma'mur. Ya, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Sampai akhirnya apa? Sampai ya kiamat. Setelah hancur alam semesta ini, barulah berhenti malaikat tawaf. Nah, kebayang nggak berapa banyak malaikatnya tadi? Tidak bisa terhitung. Tapi ketika nanti saat Lailatul Qadar, semua malaikat yang ada di Baitul Ma'mur turun ke bumi. Masya Allah. Ngapain dia turun ya? Pertanyaannya. Untuk apa malaikat turun? Nanti kita lihat. Ya, yang jelas Lailatul Qadar maknanya malam yang sempit atau malam kemuliaan. Ya, itulah Lailatul Qadar. Nah, kemudian sekarang ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, dan apakah kalian tahu apa itu Lailatul Qadar? Ini menarik untuk dibahas ya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami dan dicatat ya. Ini penting supaya kita mengenal bagaimana sih ijaz Quran itu luar biasa. Ya, kata-kata ma adraka, ya, ulangi lagi. Kata-kata ma adraka biasanya untuk sesuatu yang sangat besar dan sangat agung yang mana kita tidak bisa menjawab dengan akal dan logika kita. Kata-kata adraka. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata-kata arafa, ada adraka. Ya, mada ta'rif? Apa yang kamu ketahui? Ya. Saya juga bisa mengatakan mada tadri? Apa yang kamu ketahui? Tapi ketika Al-Qur'an menggunakan kata-kata wa ma adraka, maka ini adalah satu pembahasan besar yang tidak bisa terungkap kecuali Allah yang menjawab. Baru kita tahu. Ya, bisa dipahami ya? Makanya setiap ada pertanyaan, wa ma adraka, pasti ada jawaban. Coba lihat. Wa ma
adraka ma hiyah, dijawab narun hamiyah. Tuh, itu penjelasan. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin, dijelaskan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ada penjelasan. Setiap wa ma adraka ada penjelasan. Karena apa? Karena tidak bisa terdeteksi oleh akal logika kita. Maka Allah harus jawab di sana. Nah, itu yang pertama ya, wa ma adraka. Yang kedua, ini lebih menarik lagi teman-teman. Ini lebih unik lagi Quran. Setiap kata-kata wa ma adraka di dalam Al-Quran, kalau kita telaah dan kita perhatikan, ya, Allah biasanya tidak pernah diikuti dengan pertanyaan itu. Nggak pernah diikuti. Contoh begini, contoh ya. Dalam bahasa Indonesianya saja. Mudah, misalnya gini. Bahasa Indonesia yang baik kan sebetulnya, apa yang kamu ketahui tentang tentang bola misalnya. Jawabannya, yang aku ketahui tentang bola adalah bla 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 bla. Begitu kan bahasa Indonesianya yang benar. Tapi Quran lebih sering mengungkap langsung ya, wa ma adraka ma thariq. Apa yang kamu ketahui tentang thariq? Langsung dijawab an-najmus tsaqib. Ya, langsung dijawab. Tidak diulang. At-thariq itu adalah an-najmus tsaqib, tidak. Ya, begitupun ketika dikatakan wa ma adraka ma hiyah. Apa yang kamu ketahui tentang apa? Tentang dia. Maksudnya tentang apa? Tentang neraka itu. Ya, maka dijawab narun hamiyah. Maksudnya mahiyah itu khotamah ya. Wa ma adraka mal khotamah. Ya. Maka dijawab narun hamiyah. Langsung ya, neraka yang panasnya sampai menusuk kemana, ke jantung hati. Ya. Quran tidak mengulang kata-kata mahiyah adalah narun hamiyah, tidak. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin. Quran tidak mengulang. Yaumuddin adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak. Tapi langsung dan langsung. Tapi uniknya, nah ini nih, ketika di dalam ayat Al-Qadar, suratul Qadar, ketika Allah menggunakan kata-kata wa ma adraka ma lailatul qadar, Allah mengulangi kata-kata itu di ayat setelahnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Seharusnya Allah bisa langsung wa ma adraka ma lailatul qadr. Langsung saja khairum min alfi syahr. Langsung seperti ayat lain. Tapi Allah ulang kata-kata lailatul qadar. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Kenapa coba? Kenapa Allah ulang? Ya, jawabannya para ulama mengatakan ini adalah bentuk apa? Bentuk pengagungan, litakzim. Ya, untuk apa? Sebagai keagungan tentang Lailatul Qadar. Jadi memang sudah tidak diragukan Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa luar biasa. Kenapa? Dari cara Allah menyebutnya saja ini berbeda dengan ayat lain. Itu maknanya. Ya. Itulah Lailatul Qadar atau wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Ayat ke-3 sekarang. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Lailatul Qadar adalah, tuh baru dijawab, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, khair itu lebih baik. Ya, bukan sama ya, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih hebat dari 1000 bulan. Khair kata-katanya. Makanya dalam Quran banyak kata-kata khair. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula itu dunia. Ya, khair itu lebih baik. Nah, apa yang membuat Lailatul Qadar khairum min alfi syahr? Ya, kita akan lihat sejarahnya dulu. Jadi pada zaman dulu ada seseorang yang namanya Bani Israel. Ya, Bani Israel ini hidup 1000 tahun lamanya. Dan yang unik adalah hidup 1000 tahun tanpa pernah maksiat kepada Allah. Oh, ini hebat ya. Selalu taat, selalu apa namanya? Takarub kepada Allah. Ibadah kepada Allah, nggak pernah maksiat. Ini kisah Bani Israel. Dan kisah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya, para sahabat mendengar kisah ini. Wahai para sahabat, kata Nabi, dulu ada orang-orang, ada salah satu dari Bani Israel, ya, bukan salah satu sebetulnya, ada banyak lah ya. Sebagaimana kita pernah singgung dalam surah Al-Waqiah, ya, ada yang hidup pada zaman Nabi Musa yang dikatakan as-sabiqunal awwalun, ya. Mungkin masih lupa apa sudah ingat ya. Kemudian ada pada zaman Nabi Isa
yang mana dia dikejar-kejar, dakwah, dikejar-kejar, lalu dibunuh, tapi dia tetap dakwah. Ada dalam surah Yasin ayatnya. Kemudian umat Rasulullah sendiri, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, tapi ini orang pada zaman Bani Israel. Dia hidup 1000 tahun, nggak pernah maksiat. Rasulullah menceritakan kisah ini depan para sahabat. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ini, yang membuat kami ini kagum, ya, yang membuat kami ini iri, bukan masalah taatnya Rasulullah. Kalau seandainya kami diberikan usia 1000 tahun, kami akan sanggup taat kepada Allah, tidak maksiat. Kami bisa kok, kata para sahabat. Ya, memang para sahabat itu luar biasa keimanan. Lalu Rasulullah mengatakan, lalu apa yang membuat Anda ini iri? Ya, apa yang membuat yang akan dikeluarkan unek-unek Anda itu apa, para sahabat? Kata Nabi. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, eh, kami bagaimana mungkin bisa mengejar ketaatan selama 1000 tahun, sementara usia umatmu kan cuma 60-70. Kau sudah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Usia umatku itu antara 60-70 lah, ya. Lalu bagaimana mungkin ya Rasulullah kami bisa untuk mengejar pahala seperti orang-orang Bani Israel yang sampai ribuan tahun ibadah kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai para sahabatku, kalau kita renungkan, sebetulnya itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita. Jadi umat Nabi itu disayang sama Allah. Kenapa? Usianya pendek, tapi surganya dapat. Karena kalau saya perumpamakan begini, ya teman-teman, kira-kira kalau ada orang yang hidupnya 500 tahun dia hidup, ujung-ujungnya dia kemana? Ke surga juga. Wafat ya ke surga. Ada orang usianya 700 tahun ibadah, dia wafat, dia ke surga juga. Ada orang 1000 tahun taat kepada Allah, dia wafat, dia ke surga juga. Tapi ada orang yang cuma hidup 60 tahun, 70 tahun, taat kepada Allah, dia wafat, dia ke surga juga. Kira-kira kita lebih memilih ke surganya cepat atau lama? Jujur, ya. Pasti kita kalau ditanya, mau masuk surganya cepat kan? Ya makanya untuk apa lama-lama di dunia? Kata Allah begini, seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, dunia itu capek, Anda itu harus ibadah, Anda harus cari nafkah yang suami, Anda harus taat kepada suami bagi para istri, Anda harus belajar buat anak-anak, Anda harus, waduh pokoknya dunia itu capek lah. Ruwet dunia tuh, ujiannya luar biasa, capeknya luar biasa. Maka Allah sayang sama kita. Jadi usianya nggak usah panjang-panjang. Anda capeknya tuh nggak usah panjang-panjang, tapi hasilnya sorga yang abadi. Sama dengan usia 1000 tahun tadi, apa bedanya? Sama-sama ke sorga kok. Ya. Mana lebih enak? Puasa 30 hari masuk surga atau puasa cuma 1 hari tapi masuk surga? Puasa cuma 1 hari. Ya. Kenapa? Nggak capek. Ya. Nah, ini bentuk sayangnya Allah kepada kita sebetulnya. Makanya kalau kita renungkan, ya, usia umat Rasulullah ini pendek, ya bukan berarti Allah tuh nggak adil, tapi justru ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya kasih perumpamaan begini, misalnya teman-teman kerja di satu perusahaan, ya, perusahaan yang pertama dia punya aturan masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, gaji 15 juta misalnya. Nah perusahaan B, ya perusahaan yang kedua, dia punya aturan masuk jam 8 pagi, jam 11 siang sudah pulang, gaji 15 juta. Kira-kira kita milih yang mana tuh? Ya, semua pasti jujur pilih perusahaan B. Kenapa? Kerja cuman 4 jam, 8, 9, 10, 11, penghasilan 15 juta. Untuk apa kerja lama-lama kalau sama-sama 15 juta? Ya, itulah perumpamaannya. Makanya hari ini Allah karuniakan kita usia yang pendek. Ya, itu tanda Allah sayang kepada kita dan Allah berikan satu keistimewaan yang luar biasa di tengah usia kita yang pendek. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah khairun min alfi syahr. Ada satu malam, ya, di antara 30 hari Ramadan, ada satu malam ketika kita beribadah di dalamnya, maka seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan lebih.
tanpa berhenti walau sekejap mata. Bahkan kalau dikonversikan kepada tahun, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa kurang lebih 1000 bulan itu 83 tahun lah ya. Kita genapkan 83 tahun. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Man shalla bi lailatul qadar, ya ka'annahu qad shalla bi tsamanina sanah wa lam yatawaqqa bi tarfata'in. Man tasaddaqa bi lailatul qadar ka'annahu qad sadaqa bi tsamanina sanah wa lam yatawaqqa bi tarfata'in. Man qara'al qur'ana bi lailatul qadar ka'annahu qad qara'al qur'ana bi tsamanina sanah wa lam yatawaqqa bi tarfata'in." Ya, siapapun yang beramal soleh, baca Quran, sholatnya, berbakti kepada orang tuanya, membahagiakan saudaranya, infak sodakohnya, ya, dan saat itu Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita melaksanakan ibadah tersebut selama 80 tahun lebih tanpa berhenti walau sekejap mata. Masya Allah. Coba teman-teman pernah nggak sholat 80 tahun nggak pernah berhenti? Mustahil. Baca Quran 80 tahun tanpa berhenti? Mustahil. Ya, ini hanya bisa diraih ketika kita bermesraan dengan Lailatul Qadar. Ya. Maka bermesraan dengan Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita pahami dulu nih keutamaannya. Kita kupas dulu surahnya. Ya. Baru kita nanti lihat apa yang harus kita lakukan di saat Lailatul Qadar. Atau di 10 akhir Ramadan. Nah, itulah kenapa ya, Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa khususnya bagi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang memang beriman. Ya, Lailatul Qadar. Maka ya, melihat daripada keterangan ini, siapapun kita selama kita hidup di dunia semuanya berpeluang mendapat Lailatul Qadar, siapapun dia. Tapi perbedaannya adalah ada orang ketika Lailatul Qadar dia sedang beribadah dan ada orang ketika Lailatul Qadar dia sedang maksiat. Jadi Lailatul Qadar itu nggak usah ditanya ciri-ciri dapat Lailatul Qadar gimana ya? Semuanya dapat, semuanya merasakan karena malam ini tidak hanya berlaku untuk orang beriman, ya. Malam ini berlaku untuk siapapun yang hidup di muka bumi ini karena malaikat turun saat itu. Tapi yang membedakan adalah ketika dia beribadah, maka dia meraih keistimewaannya. Ketika dia tidak ibadah, ya dia tidak mendapat keistimewaannya. Hanya berlalu begitu saja. Ya, dan ini apa? Rugi pastinya karena hanya satu malam dalam satu tahun. Ya, bukan siang tapi malam. Kata-katanya lailatun, yaitu adalah apa? Malam. Ya, makanya penting untuk kita apa ya, gaspol lah bahasa milenialnya ya, untuk kita tingkatkan kualitas ibadah kita supaya apa? Supaya eh, kita bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar ya. Masya Allah. Jadi itulah ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi nanti kalau para suami nih, ya kalau Lailatul Qadar, coba deh beliin istrinya emas, cincin 1 gram. Pokoknya bahagiakan pasangan deh. Atau siapapun deh, sahabat kita, teman kita, guru kita mungkin. Karena apa? Karena ibadah yang paling mulia diantaranya adalah idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Dia memasukkan kebahagiaan dalam hati orang beriman. Jadi beliin tuh istri itu emas 1 gram 1 gram. Ya, nanti seolah-olah Anda membahagiakan istri selama 83 tahun tanpa berhenti. Tapi setelah Lailatul Qadar silakan jual lagi nggak ada masalah. Ya, itu namanya curang ya. Baik. Ya, saya lanjutkan. Itu ayat ketiga. Ayat keempat sekarang kita lihat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salam. Ya ini nih. Tadi pertanyaannya, malaikat ngapain ya turun ke dunia ini? Ya. Nah, malaikat turun ke dunia ini, Masya Allah, pasti dengan tujuan. Ya, nggak asal turun, ada tujuannya. Apa tujuannya? Malaikat itu, teman-teman, ternyata punya idola, punya fans. Wah, ini fansnya nggak main-main. Fansnya beratnya luar biasa. Siapa fansnya malaikat? Kalau ditanya fansnya malaikat pasti orang yang taat dong, orang yang soleh. Karena malaikat itu sifatnya apa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Tidak pernah maksiat atas perintah Allah, tapi terus taat, terus taat, terus taat. Jadi malaikat pun mengidolakan orang-orang yang taat. Makanya followernya Uwais Al-Qarni itu malaikat. Karena Uwais Al-Qarni taatnya luar biasa.
Jadi kalau kita ingin di-follow oleh malaikat, jadilah pribadi yang terus takarrub kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi apa? Malaikat turun ingin berjumpa dengan siapa yang diidolakannya. Jadi kalau guru kami memperumpamakan begini, kalau kita melihat ke langit, nanti malam misalnya, itu ada bintang tuh terang. Ya, semakin terang cahaya bintang akan semakin indah dilihat dari bawah. Begitupun manusia. Manusia itu dilihat dari langit oleh para malaikat. Semakin ibadahnya hebat, semakin istiqomahnya kuat, dia semakin terang dari langit yang melihat malaikat. Ya, maka malaikat tuh penasaran, ya Rob, itu siapa hambamu? Itu kok makin hari makin terang, makin terang, makin terang. Ya, walaupun begitu Ramadan beres, mati lagi tuh lampu, redup lagi tuh dia. Tapi minimal dia ketika Ramadan awal masuk ke dia sudah ngecas iman, dia sudah ngecas ibadah, jadi terang cahayanya. Malaikat tuh penasaran. Maka malaikat minta minta kepada Allah, ya Rob, aku ingin jumpa dengan fulan. Aku mau ketemu dengan fulan. Apa kata Allah? Tunggu, sabar, nanti ya, ada waktunya. Kapan waktunya? Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Makanya dikatakan tanazzalul malaikah, malaikat turun. Ya, waruhu fiha, bukan hanya malaikat. Ternyata ketuanya turun. Siapa? Jibril alaihissalam. Ruh di sini maknanya Jibril. Apa yang dilakukan Jibril? Jibril ini turun khusus untuk mendengarkan bacaan-bacaan Quran. Orang-orang yang saat itu membaca Quran. Jadi kalau teman-teman baca Quran dan saat itu Lailatul Qadar, maka disampaikan di dalam ayat ini Jibril mendengarkan mentasmi bacaan kita. Waduh, keren sekali didengarkan oleh Jibril kan? Jarang-jarang. Ya, kalau didengarkan oleh suami mungkin malu kita. Ya, tapi Jibril yang mendengarkan luar biasa. Ya, maka coba bermesraan dengan Lailatul Qadar itu dengan cara bermesraan dengan Quran. Itu juga indah. Ya, ya. Kemudian apa yang dilakukan malaikat? Begitu turun, di sini dikatakan bi'idni rabbihim. Pastinya Allah sudah izinkan, Allah sudah berikan izin, maka turunlah malaikat min kulli amr dengan berbagai macam urusan. Ada yang mendoakan kita, Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ada yang menentukan daripada ketentuan-ketentuan, karena qadar itu juga dikatakan bagian dari ketentuan, ya. Ada yang beristighfar, ya, memohonkan ampun atas kita. Pokoknya dengan berbagai macam urusan. Itulah para malaikat, ya. Kemudian kapan waktunya? Ayat terakhir yang mengatakan hatta matlail fajr. Dari terbenam matahari maghrib, jadi sudah mulai turun tuh maghrib. Begitu adzan maghrib tuh malaikat sudah mau turun tuh oleh Lailatul Qadar, ya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ya, kalau mau tahu tanda-tandanya, di antara beberapa dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tanda-tandanya adalah malam hari itu tidak ada daun yang bergerak. Nggak ada daun bergerak. Pokoknya apa? Tenang, damai, tidak bergerak. Kenapa? Karena malaikat turun. Bumi ini sumpek dengan malaikat. Dan ketika esok harinya, matahari itu tidak terlalu panas. Jadi ketika bersinar itu tidak terlalu panas. Ya itulah di antara tanda Lailatul Qadar. Ya, inilah tadabbur singkat suratul Qadar. Ya, maka mudah-mudahan dengan memahami suratul Qadar ini semakin menambah semangat kita, ya, motivasi kita untuk bisa bermesraan dengan Lailatul Qadar. Ya, pertanyaannya sekarang, kapan Lailatul Qadar, Ustaz? Nah ini nih, ini yang ditunggu-tunggu. Kapan sih Lailatul Qadar? Sebelum saya ditanya, saya jawab dulu sekarang. Ya, kalau melihat dari hadis Rasulullah SAW, ya, saya akan sampaikan dulu perkataan Ibn Abbas. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini adalah anak dari paman Nabi dan ini ulamanya para sahabat. Sampai Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah bertanya tentang masalah agama itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, maka Ibnu Abbas mengatakan Lailatul Qadar ini malam 27. Itu kata Ibnu Abbas. Ya, karena kenapa? Karena Ibnu Abbas ini cerdas, ya. Beliau cerdas. Mengatakan, kenapa diambil angka 7? Karena langit itu 7 lapis, bumi 7 lapis, hari ada 7, neraka itu ada 7. Ya kan? Pokoknya semuanya serba 7. Itu pendapat Ibnu Abbas. Dan lebih dikuatkan lagi, kenapa 27? Karena yang pertama adalah di dalam suratul Qadar, kata-kata Lailatul Qadar itu terulang sebanyak 3 kali.
Ya, coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tiga. Dua. Mohon maaf. Yang ketiga, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada 3 kali pengulangan. Dan ternyata huruf daripada kalimat lailatul qadar itu jumlahnya 9. Kita hitung ya. Lailatul Qadar. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ya, ulangi lagi. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Lailatul Qadar. 9. 9 dikali 3 hasilnya 27. Ya, Masya Allah. Jadi Ibnu Abbas ini luar biasa. Dengan matematikanya luar biasa. Jadi nggak cuman siapa? Nggak cuman Josandi yang keren otak-atik angka matematika. Ini Ibnu Abbas luar biasa. Ya. Itulah dasar kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Lailatul Qadar di malam ke-27. Dan di Mekah sendiri, kalau teman-teman yang pernah ke Mekah pastinya kita tahulah malam 27 Ramadan, itu Mekah tuh penuh. Lebih parah dari jamaah haji. Waduh, saya mengalami saat itu kan. Sampai tumpah semua jamaah di mana? Di Masjidil Haram. Karena apa? Ya, karena mereka berpendapat dari pendapat Ibnu Abbas. 27 Ramadan Lailatul Qadar. Ya. Silahkan yang mau mengambil boleh. Karena ini pendapat seorang yang dikatakan apa? Alim. Ya, ahli surga juga. Ya. Nah, itu yang pertama. Dasarnya adalah tadi. 3 kali 9 huruf. 27. Dasar yang kedua, kenapa 27? Ya, karena kalau kita memenggal suratul qadar, dipenggal setiap kata, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Dipenggal semuanya, maka akan terkumpul 30 kata. Sampai hatta matla'il fajr itu 30 kata. Yang menarik adalah di kata ke-27, ya, di kata ke-27 itu kata-katanya adalah hiya. Salamun itu ke-26, hiya ke-27. Nanti dihitung di rumah deh. Ya, kalau dihitung sekarang terlalu lama. Dihitung di rumah, silakan buktikan. Kata-kata hiya itu ada di urutan ke-27. Maknanya hiya, apa? Maknanya hiya itu ternyata kata ganti dari Lailatul Qadar. Ya. Maka dari 2 dasar inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengambil kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam 27 Ramadan. Silahkan yang mengambil pendapat ini. Ya. Kemudian kalau melihat dari pendapat yang lain sekarang, hadis dari Rasul SAW. Ini riwayat dari kisahnya Rasulullah ketika para sahabat saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kapan sih Lailatul Qadar itu?" Para sahabat kepo ya, bisa dibilang penasaran. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Lailatul Qadar pokoknya ada di bulan Ramadan. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bulan Ramadan kan 30 hari, sementara Lailatul Qadar itu hanya 1 malam. Coba, pasnya di mana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, disempitkan lagi oleh Nabi, yaitu ada di 10 akhir Ramadan. Para sahabat masih penasaran, "Ya Rasulullah, pasnya di mana deh? Pasnya deh." Kalau kita nawar tuh ibaratnya kan. Pasnya di mana ya Rasulullah? 30 hari itu terlalu umum. 10 hari terlalu umum. Pasnya di mana? Lalu Rasulullah menyempitkan lagi menjadi malam-malam ganjil. Ramadan disempitkan, 10 akhir Ramadan disempitkan lagi malam-malam ganjil. Tapi para sahabat masih juga penasaran, "Ya Rasulullah, Ramadan 10 hari akhir, malam ganjil, itu masih belum jelas. Pastinya kapan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah saat itu, "Baik, aku akan tanya kepada Jibril. Tunggu ya." Maka Rasulullah meninggalkan majelisnya. Jadi ini raudhah, ya, para sahabat di depan, Rasulullah itu rumahnya di kiri. Maka Rasulullah meninggalkan tempat duduknya, ingin jumpa dengan Jibril, ingin tahu kapan Lailatul Qadar. Ternyata apa yang terjadi? Begitu Rasulullah beranjak dari tempat duduknya, semua para sahabat tuh ribut. Ya, ini persis beginilah. Kalau ada saya tausiah misalnya di depan jamaah gitu. Saya izin ke toilet. Kira-kira jamaah tuh ngobrol nggak?
pasti ngobrol. Ada aja tuh yang diomongin. Entah yang akhwat mungkin, "Abis ini mau kemana nih? Shopping kemana kita? Apa mau beli Tokopedia aja atau apa?" Semua dibahas. Ya, mungkin yang ikhwan juga bahasnya apa-apa gitu. Nah, termasuk para sahabat tuh membahas saat itu. Para sahabat saling ngobrol lah. Dia mengatakan, "Kayaknya tanggal 25 deh. Perasaan saya ini 27 deh, enggak 21 deh, enggak 23." Semuanya saling dzon, prasangka. Sampai apa? Sahabat ini nggak sadar kalau di hadapannya sudah ada Nabi duduk. Nabi sudah duduk di sana. Sehingga apa? Jibril ketika keluar ingin menyampaikan kapan Lailatul Qadar, Jibril kecewa karena melihat para sahabat ribut di hadapan Rasulullah SAW. Jibril nggak suka. Malaikat itu, waduh, taatnya luar biasa, adabnya luar biasa. Makanya malaikat tuh kalau ada orang yang di kamar berdua-duaan, suami istri sedang bercumbu, malaikat tuh malu, ya. Kenapa? Itulah malaikat. Jadi Jibril tidak suka dengan yang dilakukan oleh para sahabatnya, maka kata Jibril, "Ya Rasulullah, sebetulnya aku ingin sampaikan kapan Lailatul Qadar, tapi aku melihat sahabatmu, aku kecewa." Maka diangkat saat itu, kapan kepastian waktu Lailatul Qadar. Maka Rasulullah menyampaikan, "Wahai para sahabatku, sebetulnya tadi Jibril ingin menyampaikan kapan Lailatul Qadar, tapi melihat kalian ini ribut, kalian ini ngobrol. Aku sih nggak ada masalah, aku nggak marah, tapi Jibril nggak suka." Jadi Lailatul Qadar sampai saat ini jawabannya tidak dijelaskan. Para sahabat kecewa, sama kita juga kecewa. Aduh, coba kalau jelas ya, enak ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, "Iltamisuha bi asyril awakhir." Ambil 10 akhir Ramadan, semuanya ambil. Ya, jangan pilih-pilih lah ganjil genap, nggak usah. Ganjil genap tuh urusan polisi, udah biarin aja. Kita nggak usah ikut-ikutan ya. Jadi kita ambil 10 akhir Ramadan, semuanya ambil, jangan pilih-pilih. Ya, kalau perumpamaannya ada pot ya. Pot ini disimpan di tengahnya uang 1 miliar. Salah satu dari 10 pot ini ada uang 1 miliar. Kalau teman-teman pilih ya, itu kemungkinan besar nggak dapat tuh uang. Saya pilih nomor 7 Ustaz, ternyata pot yang berisi uang itu ada di pot nomor 9. Saya pilih nomor 9, ternyata saya simpan di nomor 2. Nah, maka daripada kita pilih-pilih dan belum tentu dapatnya, maka mendingan kita ambil semua 10-10-nya. Kalau 10 pot itu diambil, uang 1 miliar akan dapat. Kalau 10 akhir Ramadan diambil semua, maka Lailatul Qadar akan dapat. Ya, itulah yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pendapat yang paling masyhur dibahas. Jadi Ibnu Abbas silakan yang mau pakai atau dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang poin terakhirnya adalah bagaimana agar meraih kesempurnaan ya ketika bermesraan dengan Lailatul Qadar. Bagaimana agar bisa sempurna dalam bermesraan dengan Lailatul Qadar? Ya, pastinya jawabannya adalah tingkatkan kualitas ibadah kita. Ini masih ada 6 hari lagi nih. Ya, jadi ibadahnya digas lagi, ditingkatkan lagi kualitasnya. Maka harus ada apa? Harus ada muhasabah. Ihtisabnya harus ada. Jadi kita direnungkan saja coba taraweh malam kemarin gimana ya? Udah khusyuk belum ya? Baca Quran kemarin gimana ya? Udah berapa juz ya? Atau saya kemarin udah infak belum? Saya kemarin tuh udah eh, membantu orang lain belum ya? Saya kemarin tuh udah birrul walidain belum? Saya kemarin sudah membahagiakan pasangan belum? Jadi dihisap dulu diri kita, introspeksi diri, dicek sehingga apa? Ketemu jawaban sehingga kita punya grafik ya untuk perbandingan. Oh, saya belum infak nih kemarin. Maka 6 hari ini saya harus infak. Full total saya infak. Saya kemarin lewat baca Quran nih. Ini total 6 hari, sebentar lagi nih hajar Quran semua. Quran terus. Ini kemarin belum sempat infak nih, belum sempat membahagiakan sesama saudara kita mukmin. Ini ada kesempatan 6 hari, bahagiakan ya. Itulah cara meningkatkan kualitas ibadah. Harus ada muhasabah ya. Ya, pastinya kita bertanya mungkin, Ustaz, kalau iktikaf gimana ya? Karena di tengah pandemi ini kita nggak bisa iktikaf. Ya, saya selalu menjawab ketika ada pertanyaan seperti ini, maka ambil esensi dari iktikaf itu. Esensi iktikaf itu apa sih? Berdiam, tidak berkata-kata yang sia-sia, hanya zikir kepada Allah, baca sholawat, baca istighfar, tadabbur Quran, baca Quran, itu juga bagian dari substansi iktikaf kita. Jadi nggak harus fisik ada di masjid, walaupun jasad ada di rumah, tapi kita tetap bisa iktikaf. Dengan cara apa? Dengan cara
mengambil esensi dari itikaf itu. Apalagi kalau di rumahnya ada musola. Yang di rumahnya punya musola, biasa untuk sholat atau mihrab di sana, ya ada dalam kitab Nailul Autor, ya boleh kita itikaf di sana. Niat itikaf boleh. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tempat yang rutin kita gunakan untuk sholat di rumah. Ya itu boleh, silahkan. Jadi tidak ada alasan di tengah pandemi COVID saat ini kita mengatakan tidak bisa meningkatkan kualitas ibadah. Ya, sementara di rumah itu lebih banyak waktu luang. Jadi ajak keluarga kita, fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, Mama udah juz berapa, Ma? Ya, ayo udah juz berapa ya? Nak, kamu juz berapa? Nah, ayo kita siapa duluan? Siapa duluan hatam? Itu kebaikan. Memang ibadah tuh kalau nggak dilombakan tuh kurang apa? Kurang greget. Makanya Allah pun di dalam Al-Qur'an selalu menggunakan kata-kata apa? Lomba untuk ibadah. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dicari sama Allah tuh amal terbaik, bukan terbanyak. Bukankah perlombaan yang dicari adalah yang terbaik, bukan yang terbanyak? Ya kan? Kemudian dikatakan apa? Fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, bukan fa'malul khairat, bukan beramalah dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, itulah langkah bagaimana agar kita bisa meraih kesempurnaan ketika bermesraan dengan Lailatul Qadar. Tingkatkan kualitas ibadah. Dan ingat, meningkatkan kualitas ibadah itu adalah bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, kalau kita merenung surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, kata-kata iman itu adalah sentilan lunak dari Allah. Allah tuh sentil kita sebetulnya. Seolah-olah Allah mengatakan gini, hei orang-orang beriman, Anda syukur dong, kan sudah dikaruniai iman dari aku, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman, ingat nggak? Sadar nggak iman itu dari Allah? Maka syukuri iman Anda. Dengan cara apa? Dengan cara tingkatkan kualitas ibadah Anda. Karena mensyukuri nikmat Allah itu bukan hanya lisan. Ya, kita tuh nggak bisa balas kebaikan Allah. Kenikmatan Allah itu terlalu banyak kita terima. Sampai hari ini. Orang terpapar, kita tidak. Orang kesulitan, kita diberikan kemudahan. Itu kenikmatan luar biasa. Maka syukuri dong itu semua. Dengan cara apa? Tingkatkan kualitas ibadah. Makanya para nabi, para rasul, ya semakin bersyukur, semakin hebat ibadahnya. Nabi kita, Rasulullah SAW, sampai bengkak kakinya. Kenapa? Afala akunu abdan syakuro. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nabi Ayub, ya syukurnya nggak pernah putus. Nabi Musa, syukurnya luar biasa. Nabi Daud bekerja karena bersyukur. Ya, jadi ibadah tuh niatnya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Makanya kalau ini yang ada dalam niat kita, maka ibadah tuh nggak akan kendor kita, akan terus naik. Karena apa? Semakin dikasih nikmat, balas dengan ibadah. Dikasih nikmat, balas lagi dengan ibadah. Kasih lagi, kuat lagi ibadahnya. Ya, itulah kualitas ibadah. Jadi kita tuh sedang disindir oleh Allah. Ya, hati-hati. Kalau kita tidak peka, khawatir sindirannya lebih keras lagi. Kalau sudah keras, itu bisa musibah. Ya, bagi kita. Ya, perumpamaan begini, kalau ada anak, kita belikan sepatu buat anak nih, seorang ayah, ibu misalnya, beli sepatu buat anak. Anak itu nggak ucap terima kasih sama kita. Dia nggak bilang terima kasih ya papa, terima kasih ya mama. Dia nggak bilang. Lalu kita menggunakan kalimat sindiran kepada anak kita kan. Apa kita bilang? Wahai yang pakai sepatu baru. Kita panggilnya udah nggak wahai anakku tersayang. Bukan, tapi wahai anak yang pakai sepatu baru. Kita cuman berharap supaya anak itu mengucapkan kalimat terima kasih kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya, oh iya ya, ini kan sepatu dari Abi, dari Umi, dari Mama, dari Papa. Aku belum makasih nih. Itu yang kita harapkan. Tapi ternyata nggak makasih juga itu anak. Kita sindirannya lebih keras lagi. Wahai anak yang pakai sepatu yang belum lunas. Bisa jadi itu. Ya kan? Sehingga dia sadar. Ya Allah, ternyata sepatunya belum lunas. Ya, minimal apa? Keluar kata-kata makasih. Ya, itulah sindiran. Jadi Allah pun demikian. Hai orang-orang yang beriman. Sadar nggak? Iman itu dari aku, loh, kata Allah. Maka ayo dong. Tingkatkan kualitas ibadah kepadaku. Dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah di Lailatul Qadar. Ya, itu yang pertama. Jadi meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, agar bermesraan kepada Allah di saat Lailatul Qadar, ya lebih sempurna, bahkan pahalanya di atas dari 1000 bulan. Jadi lihat, 1000 bulan itu standar ukuran minimal, ya minimal.
maksimalnya bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 5.000, bisa 10.000, terserah Allah. Tapi syaratnya 2. Ya. Para ulama mengatakan syaratnya 2 apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak baik kepada manusia. Itu kuncinya. Maka di 10 Ramadan jangan pernah zalim kepada orang. Jangan pernah menyakiti orang lain, jangan pernah kita berbuat penghinaan, aniaya, naudzubillah. Karena apa? Karena ini adalah yang akan menentukan seberapa besar pahala yang kita raih di saat Lailatul Qadar. Ya, itulah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian takwa Allah, takwa kepada Allah. Ya, sudah pasti. Ketika takwa kita semakin hebat, pahala semakin kuat. Ya, itulah 2 poin ketika ingin meraih kesempurnaan dalam bermesraan di saat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan singkat ini ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Ya, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawabnya. Syukran lakum ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah hari ini. Semoga bisa kita amalkan di tikungan terakhir. Ya, tikungan terakhir siap, Masya Allah. Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bukan beberapa sih, cukup banyak Ustaz. Boleh. Di antaranya, salah satunya nih nanya, Ustaz, kalau di 10 hari terakhir itu, artinya ibadah di siang harinya ganjarannya tidak sebanyak ibadah malam, gitu Ustaz? Ya, baik. Jazakillah khair. Al-Quran mengatakan Lailatul Qadar, Lailatul malam. Jadi memang yang dinilai lebih baik dari 1000 bulan itu adalah ketika waktu malam. Ya, hanya ketika waktu malam. Kapan? Dari maghrib tadi sampai terbit fajar. Ya, bahkan para salafus saleh ya, ketika membaca Quran itu lebih menghabiskan di waktu malam. Para sahabat juga demikian, siang itu tidur ya untuk fokus kepada Quran supaya malam itu Malam itu supaya melek untuk kepada Quran dan Quran. Karena dalam hadis Rasulullah dikatakan Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita ketika di hari kiamat ya, dan Quran ini mengatakan di hadapan Allah dengan satu kalimat qala yaqulul Quran mengatakan ya Rab kata Quran mana tunaum bilail fasyafi'ni alaihi. Ya Allah, aku sudah melarang fulan ini tidur di malam hari loh. Maka izinkan aku hari ini untuk memberikan syafaat kepadanya. Artinya, Quran melarang kita tidur di malam hari karena apa? Karena ada Quran di sana yang harus dibaca. Ada Quran yang harus dipelajari, ada Quran yang harus ditadaburi. Sehingga apa? Dia nggak tidur karena mendekat dengan Quran. Sehingga ini adalah alasan Quran untuk memberikan syafaat atas izin Allah kelak di yaumil kiamah. Jadi kalau ditanya mana lebih afdol waktunya, malam hari pastinya. Karena di bulan Ramadan malam hari itu banyak sekali keistimewaan. Selain ampunan dosa, man qama Lailatul Qadar, ya, siapa yang mendirikan malam ataupun Lailatul Qadar, maka Allah ampuni kesalahan yang telah lalu. Kemudian ketika Allah membebaskan hambanya dari adab api neraka, itu juga di awal dari malam. Wa dzalika kullul lailah. Itu terjadi setiap malam, bukan kulun nahar, bukan setiap siang. Ya, bahkan Lailatul Qadar pun Allah simpan di saat malam hari. Jadi memang alangkah indahnya kalau kita lebih menggunakan waktu maksimal untuk takarrub kepada Allah di waktu malam. Ya, bahkan orang yang sholat taraweh bersama imam, ya kan, dengan witir bersama imam beres, maka pahalanya seolah-olah dia seperti sholat semalam suntuk. Itu kemuliaan keistimewaan malam hari. Makanya sekarang kalau infak, coba Ramadannya tuh infaknya di malam. Ya, itu luar biasa, ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ya, wallahu yubariku fiik. Ustaz, kalau amalan buat wanita yang sedang berhalangan di saat malam. Ya. Baik. Untuk wanita yang sedang berhalangan, jadi menstruasi itu memang sudah udzur ya, syar'i, artinya ini dari Allah, ketentuan Allah, dan kita tidak bisa mengelak. Jadi Allah juga akan adil kepada para perempuan yang menstruasi, bukan berarti tidak bisa meraih Lailatul Qadar. Jadi
curi-curi amalan yang memang ini amalannya ringan, tapi kita dapat juga. Misalnya suaminya mau apa? Mau iktikaf ya di rumah tadi mengambil esensi iktikaf, ya sudah istri siapkanlah sajadahnya, wangi-wangiannya, bajunya. Aduh, kopinya. Itu bagian dari apa? Mencuri-curi pahala. Jadi perempuan juga mendapatkan pahala iktikafnya suami tadi. Walaupun dia tidak melakukan itu. Apalagi dia menyiapkan makan sahur yang paling enak. Dia juga apa namanya memberikan baju terbaik buat suaminya. Karena sunnahnya para sahabat itu justru pakai baju baru itu di 10 akhir Ramadan, bukan di Lebaran. Kalau kita kan saking solehnya, jadi Lebaran pakai baju baru, iktikafnya enggak. Ya, jadi justru ngambil sunnahnya itu, coba deh di akhir Ramadan ini baju baru mana nih pakai untuk ibadah kepada Allah. Jadi kan begitu masuk Lebaran, ya itu baju second tapi secondnya bekas ibadah itu kan keren. Ya, second bekas ibadah itu keren. Ya, makanya kita rubah sekarang ya mulai dari keluarga sendirilah. Jadi tanamkan kepada anak ini akidah juga ini tauhid. Jadi kalau beli baju baru tuh bukan pas mau Lebaran, beli baju baru tuh dari awal puasa untuk apa? Dipakai buat iktikaf. Nah, Masya Allah ini luar biasa. Jadi banyak perempuan bisa melakukan amal soleh, ya di antaranya tadi menyiapkan apapun kebutuhan daripada suaminya atau kebutuhan rumah. Kemudian juga bisa membaca zikir tanpa memegang mushaf, ya zikir saja. Kemudian baca doa zikir pagi dan petang atau perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ya, itu juga bagian dari hal yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan ketika menstruasi. Ya, wallahu yubariku fiik. Ustaz, kalau tadi Ustaz bilang membaca zikir ya, karena nggak bisa pegang mushaf. Kan kalau sekarang ada mushaf handphone tuh Ustaz, hukumnya gimana Ustaz? Gimana? Kalau pakai handphone, Oh Al-Qur'annya. iya. Oh iya, kalau pakai gadget, jadi gini, ini ada pendapat ya, maka silakan ambil yang mana. Ada pendapat yang mengatakan bahwa apapun bentuknya selama itu keluar dari lisan kita lafaz Al-Qur'an itu haram. Orang yang berhalangan. Kenapa? Karena Quran itu suci, ya. La yamassu ilal mutahharun. Orang yang menstruasi itu mohon maaf sedang dalam keadaan najis. Sebelum dia mandi janabat, maka dia masih najis. Jadi tidak boleh keluar dari lisannya kata-kata Quran. Makanya kalau yang menggunakan kaidah ini, pendapat ini, mengambil pendapat ini, maka para ustadzah pun ketika bertausiah biasanya dia nggak sebut ayat Qur'annya, dia sebut terjemahnya saja. Kenapa? Karena keluar saja itu tidak boleh. Ya, tapi ada yang mengambil pendapat tuh tengah-tengah. Intinya adalah tidak menyentuh mushaf, ya. Jadi kalau tidak menyentuh artinya boleh, ya. Dengan gadget boleh karena dia nggak sentuh mushaf. Ya, silakan ambil yang mana. Ini kaidah fikih. Jadi tidak tidak berarti yang pendapat pertama benar, yang ini salah, tidak. Ya, bahkan ada pendapat yang ketiga, ketika ini sudah istiqomah, ini perempuannya memang dia harus murojaah itu mengulang hafalan, dia harus menghafal Quran, dia khawatir karena menstruasinya biasanya 15 hari, itu lama dia kan. Kalau 15 hari ngebaca Quran itu bisa lupa hafalannya. Gimana Ustadz? Maka hukumnya boleh ketika memang dia sudah terbiasa, boleh, tapi tidak menyentuh mushaf, artinya melalui media tadi gadget ya, ataupun Quran yang tarjamah ya, itu boleh. Ada pendapat yang seperti itu. Jadi ada 3 pendapat, silakan ambil yang mana ya. Mudah-mudahan kita tidak merasa dipersulit ya dengan kita menstruasi, karena yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah tuh nggak mau kita repot ya. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang bikin repot. Ya. Ustaz, ada kisah nggak sih yang tentang kisah dari Rasulullah atau dari sahabat atau ulama yang pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya. Jadi kalau ditanya apakah pernah ada kisah, sejauh ini saya belum menemukan kisah yang memang bersumber dari hadis Nabi, ada sahabat yang ketemu Lailatul Qadar. Karena gini, karena yang Lailatul Qadar tuh yang dicari tuh bukan fisiknya loh, pahalanya, akhiratnya yang dikejar. Para sahabat tuh ngejar akhiratnya. Jadi
bukan tiba-tiba orang yang dapat Lailatul Qadar besok pagi mukanya bening, gitu kan? Atau senyumnya tiba-tiba manis. Ya, itu bukan fisik. Lailatul Qadar itu bukan kepada fisik, tapi kepada apa? Kepada tabungan akhirat kita, ya. Makanya kalaupun ada orang yang tiba-tiba setelah Ramadan kehidupannya baik, ya, tiba-tiba oh dia pokoknya dia tiba-tiba kok setelah Ramadan jadi manajer, jadi sukses. Wah, jangan-jangan dapat Lailatul Qadar nih. Itu nggak ada hubungannya, ya. Nggak ada hubungannya. Jadi eh, Lailatul Qadar ya saya melihat lebih kepada urusan akhirat kita. Ya, walaupun mungkin ada orang-orang pilihan yang mana kalau kita mendengar kisahnya ulama kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, kalau teman-teman tahu kisahnya kan, ya beliau mengisahkan bahwa mengangkat saudara kandungnya yang dalam keadaan lumpuh. Ya, kisahnya pokoknya kisahnya itu sangat menyedihkan lah kalau dibaca di kisah beliau itu. Ya, ya dan eh, orang-orang menyimpulkan saat itu, oh ini Agim mendapat Lailatul Qadar. Ya, tapi saya fakir tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Ya, saya hanya memberikan semangat kepada teman-teman, kejarlah Lailatul Qadar itu untuk meraih keutamaan akhiratnya, bukan keutamaan dunianya. Karena apa? Karena rugi lah kalau diganti dengan dunia. Sementara 1000 bulan itu adalah waktu yang cukup lama, yang kita nantikan 1 tahun hanya 1 kali. Kalau orientasinya hanya dunia, itu rugi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, orang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu apakah sama dengan orang yang pulang haji mabrur gitu, Ustaz? Maksudnya dari kayak tingkah laku atau dari amalan ibadah berikutnya gitu. Ya, tidak ada jaminan. Karena gini, karena manusia itu tetap yang namanya keluar dari bulan Ramadan, dia harus punya istiqomah. Kalau dia dengan GR-nya dia bilang, saya dapat Lailatul Qadar Ustaz. Kemudian dia dengan santainya, ya dia udahlah nggak ibadah lagi, nggak ini lagi, ya bisa jadi terjerumus ke maksiat lagi. Ya, jadi haji pun demikian kan. Kadang-kadang orang yang sudah haji mabrur, istiqomah, kadang-kadang suatu saat bisa turun, bisa futur iman. Jadi yang namanya manusia itu stempelnya selama masih hidup, kullu bani Adam khoto. Setiap anak Adam itu salah. Ya, jadi nggak akan mungkin terlepas dari kesalahan kelalaian. Walaupun dia memang ternyata ketika Lailatul Qadar dia meraihnya, ya tetap yang namanya manusia itu pernah salah, pernah lupa. Maka ketika salah segera istighfar, segera tobat. Ya, Allah alam bisawab. Ya Ustaz, jazakallah khairan. Itu tadi insya Allah pertanyaan terakhir. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Udah ya? Ya Ustaz, itu semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat buat hari-hari kita sampai akhir Ramadan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Masya Allah. Ustaz, sebelum ditutup, mohon doanya Ustaz. Baik. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan menjadi ibadah yang mutakabbalan, dan mudah-mudahan pertemuan kita dari virtual media ini juga dalam ridha Allah dan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga Firdausil A'la, seperti Allah mempertemukan kita bersama sahabat-sahabat soleh dan solehah kita di dunia ini. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara.
Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasyuyuful mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassah min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.